Jadi di sini ada topeng ya. Topeng tuh maksudnya dia itu menutupi perasaannya. Ya, seorang Aisar Khalid ketika ditanya Fuji, dan di sini ada sebuah perasaan ungkapan bahagia ketika nama Fuji disebut, itu Aisar Khalid nggak bisa membohongi Madam Suki. Madam Suki kekeh mengatakan Fuji dan Aisar ada hubungan. Ya, ini penting kalian tahu. Apa? Di saat Oke, langsung aja kita gas sekarang. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, hari ini Madam Suki ada waktu untuk melihat artis idola kalian. Sebenarnya Madam Suki itu senang-senang aja, tapi kalian itu bantu share dong ya. Tugas kalian kan nge-share, tugas kalian komen, tugas kalian nge-like, tugas Madam Suki mengintip. Deal? Iya. Tapi Madam Suki minta tolong sama kalian, siapapun orang yang kalian fans ya, kalian ngefans, kalian menyanjung, kalian mengidolakan idola kalian, tolong jangan barbar, itu aja ya, siapapun orangnya. Oke? Yang baik kita contoh, yang baik kita apa ya? Ya kita lihat, kita contoh. Yang tidak baik ya nggak usah gitu. Maksudnya karena semua orang itu nobody perfect. Oke, tadi malam aku melihat sebuah tayangan yang membuat aku tergelitik untuk membuat membuat prediksi gitu. Karena Madam Suki itu ya pasti kayak kalian juga ya, tersenyum-senyum, ketawa ngelihat kelucuannya Aisar sama seorang bapak supir taksi di Surabaya gitu. Terus yang paling membuat kita juga yang melihat perubahan yang nggak dibikin-bikin dari si Aisar ini, ketika si bapak itu ngomong tentang Fuji. Mungkin kalian sudah melihat videonya atau belum ya, coba pasti kalian udah nemuin ya. Coba ini kita lihat suaranya aja ya, kita dengerin ya. 20-30 orang. Tadi bapak, misalnya bapak pernah pergi umroh? Belum pernah pergi umroh? Enggak. Makanya ya mau lah. Andai kata orang muslim ya pasti mau lah. Kalau bapak dihantarkan ke umroh, apa yang bapak rasa? Ya senang lah. Oke, umur bapak sekarang berapa? 55 tahun. Oke, nanti insya Allah kalau saya ada rezeki lebih nanti. Hah? Oke, bapak bilang sama keluarga bapak semuanya masuk live Aisar tanggal 4 Juni. Yes. Boleh kan Aisar kah? Katanya pacarnya Fuji ya? Gimana? Itu katanya dulu pernah deket dengan Fuji ya? Wah, itu kenapa itu coba jalan pak? Kenapa diam? Itu kembaranku pak. Iya. Itu kembaranku pak katanya. Oke, menarik ya. Oke, Aisar. Oke, Madam Suki minta izin untuk melihat kamu ya. Itu kembaranku pak. Nah, seketika itu kamu salting banget dan kamu nunjuk-nunjuk di depan, itu apa itu pak, itu apa pak gitu ya. Jadi kelihatan banget kalau dia tuh salting ya. Madam Suki mohon izin pada semesta dan juga pada orang-orang yang Madam Suki baca atau Madam Suki reading ya. Oke. Coba kita lihat perasaannya Aisar ya. Aisar, waktu bapak sopir itu bilang, kamu pacarnya Fuji ya? Dulu dengar kamu pacaran sama Fuji ya, gitu kan ya? Oke, bagaimana perasaan Aisar pada saat itu? Karena kelihatan banget dia salting, ya salah tingkah gitu ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat something like this.
Soalnya kalau nggak kelihatan nanti ada yang protes lagi. Madam Suki kartunya diliatin dong, jangan-jangan udah dipersiapin tuh. Saking kalian itu memang sejeli itu ya. Oke, bagaimana perasaan Aisar ketika bapak sopir itu bilang Fuji, menyebut nama Fuji? Politik, ada topeng nih. Oke, ya. Harmoni, seneng loh dia. Intensity, alright. Jadi kartu di sini ada politik ya. Politik ini kan gambarnya ada ular dan topeng. Kalau kita membaca kartu ini disesuaikan dengan apa yang kita tanyakan, ya. Kalau pertanyaannya orangnya jahat, kalau keluar kartu ini ya berarti hasilnya negatif. Kalau orangnya baik, kita tanyakan keluar kartu ini, apa ya, hasilnya juga baik. Begitu loh tarot itu. Jadi tarot itu sebenarnya adalah sebuah seni membaca pikiran kalian. Ya, kalian itu pikirannya diintip, ya, hati-hati makanya. Kalau kalian berpikir itu yang jelek-jelek aja, yang manipulatif, yang suka bohongin orang, yang suka memanfaatkan orang, yang selicik apapun, selicin apapun pikiran itu bisa dibaca, ya. Karena pikiran itu mempunyai gelombang, frekuensi, vibrasi, energi. Oke? Jadi ada orang-orang yang memang diberikan keahlian untuk membaca pikiran. Ya, bukan dibisikin setan, nggak ada. Ya, setan itu yang kita bisikin. Kita itu selalu memfitnah setan ya. Oh, itu kena setan, padahal dirinya sendiri yang mau, pikirannya, ya kan, pikirannya sendiri. Oke, politik, ya. Jadi di sini ada topeng ya. Topeng itu maksudnya dia itu menutupi perasaannya. Ya, seorang Aisar Khalid ketika ditanya Fuji, terlontar kata Fuji dari bapak sopir taksi itu, Fuji, dia bersembunyi, langsung kan dia diem, ya kan, terus dia langsung salah tingkah. Pak itu apa pak? Pak di depan itu apa pak? Artinya dia menutupi rasa malunya, bukan malu karena kamu bohong nih, ya, beda ya. Malu kayak orang jatuh cinta, ketembak, malu nggak? Malu ya, hatinya itu malu gitu loh ya. Kalau orang lagi diomongin seseorang, misalkan ada salamnya ini, kalau misalkan kalian seneng nggak sama orang itu, kalian gimana? Tersipu apa nggak? Tersipu kan? Masa sih? Ya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan itu orang yang kalian nggak suka, orang itu suka memfitnah kalian, orang itu suka ngejelekin kalian, terus ada teman bilang, kamu ada salamnya itu, yes, kalian jadi raut wajah kalian langsung tegang kan? Kenapa? Reaksi ya, reaksi. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak suka sama orang tersebut, pasti reaksinya kenapa? Tapi kalau orang suka, pasti salting. Paham? Nah, paham? Aisar kan suka ngomong gitu ya. Paham? Iya, paham. Kalau Madam Suki paham. Gak tahu nih mak-mak yang nggak paham-paham nih, oleng aja kiri kanan, kulihat semua kayak gitu. Pokoknya sempoyongan gitu kalian itu. Oleng. Mengerti nggak? Orang kalau seneng pasti salting. Dia berusaha menutupi. Nih, ya, nih. Politik, tapi karena dia itu orangnya lihai dalam arti bisa mengalihkan, dia mengalihkan, Pak itu apa Pak? Ya kan? Nah, tapi dia senang sekali ketika ada orang yang bilang, saya dengar pacarannya sama Fuji, deket ya sama Fuji, senang dia.
ya, ada rasa bahagia, tapi sembunyi ya, disembunyikan tuh. Dan di sini ada sebuah perasaan ungkapan bahagia ketika nama Fuji disebut. Itu Aisyah Khalid nggak bisa membohongi Madam Suki. Ada perasaan yang bangga, senang. Tapi kenapa dia ngomongnya kembaranku? Oh, itu kembaranku, Pak. Ya kan? Oke. Mau diintipin lagi? Mau ya? Oke, jadi Madam Suki punya iklan dulu dong. Iya. Ya, jadi buat kalian yang suka nyomot-nyomot video Madam Suki, nggak apa-apa, comot aja. Tapi iklannya Madam Suki jangan dipotong, ya. Jangan, nggak boleh. Karena kalian tuh kan udah nggak kerja, ibaratnya Madam Suki yang kerja. Kalau Madam Suki lagi membuat iklan kayak gini, jangan dipotong, nggak boleh, ya. Itu aja pesannya Madam Suki ya. Pesannya Madam Suki itu aja. Nah, jadi Madam Suki punya punya apa? Maaf ya, belum dipersiapkan minyak muda. Minyak muda ini tinggal dioleskan aja di wajah kayak gitu. Kalau mau tidur ya, ke leher, ke dada. Kalau Madam Suki sih semuanya. Apalagi habis ini mau renang ya. Apalagi habis ini mau renang karena di depan ada kolam renang di hotel yang kami tinggali ini untuk sunblock. Ya, jadi aku nggak perlu sunblockan lagi. Aku pakai ini aja. Ini bagus banget minyak muda ini. Ya, nanti kalian bisa pesan yang 30 mili, yang 15 mili, yang 10 mili, yang 5 mili pun ada. Kalau kalian mau coba yang 5 mili dulu Madam Suki, excuse me, sebelum aku beli yang 30 mili, nggak apa-apa. Kalau 30 mili itu kan awet ya. Asal ya kalian jangan, kalau pergi jangan jungkir balik, nanti dia tumpah kan sayang. Jadi orang-orang ibu-ibu yang sudah membeli ini sangat bahagia karena kulitnya itu seperti kayak bernapas gitu loh, ngerti nggak ya? Kulit kita itu bernapas loh, ya. Nah, jadi kulitnya tuh kayak bernapas, kayak ringan, kayak pokoknya enak banget. Ya, ini minyak muda. Tanya DM ya, untuk mengurangi kerut-kerut di wajah. Ya, untuk supaya kita awet muda kayak Madam Suki ya, udah umur 50-an lebih malah ya. Beneran. Oke, oleskan di tangan gini. Tua itu pasti ya, tapi bagaimana kita menghambat kerut-kerut itu yang apa sih yang bagus. Kalau menurut Diego, kalau ini buat bapak-bapak juga boleh ya. Kalau menurut Diego memang nggak mau wajahnya dia apa-apain, karena kalau dia memang suka kerutan katanya. Orang beda-beda ya, tapi at least dia juga sehat kulitnya, sangat sehat banget. Bahkan dia sabunan aja nggak pernah, ya, nggak pernah sabunan. Jadi badannya nggak pernah kena kimia-kimia gitu. Oke. Nah, untuk kemudian ini ada chlorella. Ya, fungsinya buat kanker usus, buat mencegah kanker usus. Oke, dan mencegah corona. Kalau kalian pas kena corona, bagus banget pakai ini, cepat sembuhnya. Kalau ini untuk ibu-ibu yang sedang mengalami menopause ya. Jadi kalau menopause itu sorry to say, cairan di dalam tubuh kita itu kan berkurang, sehingga kalian tidak bisa meladeni suami dengan baik. Hati-hati, nanti ada tetangga jendes ya yang nyasar, terdampar sama bapaknya gimana, ya kan? Maka itu perlu dijaga. Terus ada lagi garam hitam. Garam hitam itu untuk orang-orang yang suka kesurupan, untuk protek rumah, toko yang diganggu jin apa kayak gitulah ya, kayak spirit gitu. Oke. Oke ya, janji ya buat kalian yang ngambil videonya Madam Suki, nggak apa-apa. Madam Suki izinkan meskipun kalian nggak pamit, ya nggak apa-apa. Padahal Madam Suki itu kalau memprediksi selalu pamit loh ya. Nah, nggak apa-apa asal iklannya Madam Suki tidak boleh dibuang, ya. Itu aja
pesannya Madam Suki. Oke? Terus sekarang kita lihat Aisar Khalid mengatakan, oh itu kembaranku itu. Kenapa? Apa maksudnya dia ngomong kayak gitu? Nah, karena gini, kalau intuisi Madam Suki mengatakan seseorang yang mengatakan keceplosan, itu Madam Suki anggap keceplosan. Kembaranku. Sebenarnya dalam pikiran dia tuh menggambarkan Fuji adalah soulmate. Madam Suki ini halu banget. Kenapa sih? Orang Farel itu dan Fuji udah mempersiapkan kok baju untuk lamaran. Madam Suki itu memang halu orangnya. Sehalu itu. Halo. Kenapa Madam Suki sehalu itu? Yakin banget kalau Fuji dan Aisar itu bergandengan. Padahal mereka itu nggak pernah mempublikasi. Padahal mereka itu nggak pernah ngapa-ngapain. Bahkan mereka itu nggak pernah terlihat di sosial media apapun. Madam Suki kekeh mengatakan Fuji dan Aisar ada hubungan. Ya, ini penting kalian tahu. Apa? Di saat kakaknya Fuji menikah, itu adalah pakem, pondasi. Kalau orang menikah itu untuk serius apa untuk main-main? Madam Suki cuma tanya gitu aja. Kalau misalnya orang menikah itu untuk main-main atau untuk serius? Ayo, kalian yang jawab dalam hati. Serius kan? Kenapa pada saat momen itu Fuji membawa Aisar, bukan Farel? Dia kan bisa aja Madam Suki, Farelnya itu sibuk. Dia kan Pak Dewan, dia sibuk ke sana ke sini. No reason. For me, no reason. Karena acara ulang tahun, apalagi pernikahan itu sudah dibuat 3 bulan sebelumnya, mungkin 1 tahun sebelumnya, mungkin 5 bulan sebelumnya. Tidak mungkin acara sebesar itu dadakan. Kalian pikir aja sendiri, ya. Oke, so that's why aku kekeh bilang mereka itu ada hubungan. Dan kalian selalu oleng ke sana, oleng ke sini, oleng gitu ya. Sudah dijelasin sampai kesel kadang-kadang Madam Suki itu tanya, ini nanti Fuji sama siapa lagi? Grutuk. Oh, Fuji sama ini gitu. Nanti Fuji sama siapa lagi? Misalkan sama Indra Bruggman. Nah, kenapa ya aku selalu Indra Bruggman? Karena aku seneng sama Indra Bruggman. Madam Suki jarang ngefans orang. Maaf. Tapi sama Indra Bruggman ya suka lah. Ya, misalkan Fuji sama Indra Bruggman, oh dia tuh sukanya sama aduh. Ya, ingat tadi Madam Suki bilang, kalau kalian ngefans sama orang, kalau kalian mengidolakan orang, jangan menjadi barbar. Ya, oke? Ini panggung hiburan. Di panggung hiburan itu ada. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.